Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, salam jumpa lagi dalam renungan singkat yang diambil dari kitab suci bacaan Injil hari Minggu Advent kedua. Saya memberikan tema renungan ini dengan judul Melakukan Perkara yang Besar dengan Sukacita. Apakah syarat untuk melakukan hal yang besar dengan sukacita? Dikisahkan bahwa orang Israel yang hanya sedikit setelah ditawan selama 40 tahun pulang dari Babylon, mereka berjumlah sangat kecil. Di dalam kitab suci dikatakan bahwa mereka adalah sisa kecil Israel yang kembali dengan gembira setelah pembuangan selama 40 tahun, mengalami begitu besar tekanan sehingga dari sekian banyak orang mereka tinggal hanya separuh yang disebut sisa kecil Israel. Mereka kembali dan berjuang dengan penuh keyakinan atas dasar keyakinan kepada Tuhan yang telah membebaskan mereka. Mereka membangun kembali kota Yerusalem yang telah runtuh. Diungkapkan oleh Nabi Baruk dalam bacaan pertama, Yerusalem telah menanggalkan pakaian kesedihan dan kesengsaraannya di Babylon dan mengenakan perhiasan kemuliaan Allah untuk selamanya. Sisa kecil inilah yang telah melakukan pekerjaan atau perkara yang besar, yakni membangun kembali Yerusalem. Bukan saja bangunan yang dibangun kembali, tetapi juga secara rohani mereka dipulihkan kembali. Dengan demikian mereka mengalami sukacita yang besar karena mereka percaya bahwa dengan pertolongan Tuhan mereka akan mampu untuk membangun hidup mereka sendiri secara rohani dan juga membangun kota Yerusalem. Dan inilah yang mereka persembahkan untuk memuliakan Tuhan. Maka syarat untuk membangun dalam sukacita adalah menurut Injil yang kita dengar pada hari ini, yakni kita harus memiliki hubungan akrab dengan Sang Sabda. Artinya membangun persekutuan dengan Sang Sabda. Inilah yang menjadi dasar agar seorang yang membangun kehidupan di dunia, membangun manusia, ia harus memiliki dasar ini, akrab dengan Dia yang telah menyampaikan syarat hidup yang benar dan baik yang membawa kebahagiaan. Sebagai pengikut Kristus, syarat pertama tadi adalah dasar bagi kita semua, membangun persekutuan dengan berita Injil. Persekutuan dengan berita Injil adalah unsur penting. Hal ini dikemukakan oleh Rasul Paulus dalam Filemon ayat 1, bab 1 ayat 5. Persekutuan dengan Injil adalah unsur yang penting sehingga Allah dapat berkarya dalam diri manusia. Dengan persekutuan dengan Injil,
kita mempunyai akses langsung kepada Yesus, yakni ajarannya, kehadirannya, pribadinya, dan rohnya yang menggerakkan, walaupun kita tidak melihatnya. Tanpa hubungan yang akrab dengan Yesus Sang Sabda, maka tidak mungkin kita dapat menjadi sahabatnya. Tidak mungkin kita dapat memperkenalkan Yesus kepada dunia. Ibarat orang yang dekat dengan api, dia akan memperoleh kehangatan, maka orang yang dekat dengan Yesus akan mendapatkan kehangatan cintanya. Dan hasilnya rahmatnya akan melimpah di dalam diri kita, dan ia dapat memilih apa yang baik, apa yang suci, apa yang tidak bercacat seperti Yesus. Itulah dampak bagi kehidupan kita. Kita dapat memilih apa yang baik dan benar, apa yang jahat ditolak, dan hidup yang suci diperjuangkan. Syarat kedua untuk mendapat dan mengalami kegembiraan dan menjadi pemicu untuk membangun hal-hal yang besar dalam hidup kita adalah keceriaan jasmani. Orang harus lurus dan benar dalam kehidupannya, dan ketulusan, keikhlasan yang berasal dari hatinya. Ini menjadi dasar langkah, laku, dan tindakan kita. Tidak mungkin seseorang dapat menjadi pembawa kegembiraan kalau di dalam dirinya amburadul, hati dan pikirannya yang bengkok dan berkelok-kelok. Itulah sebabnya Tuhan menuntut agar manusia terlebih dahulu merenovasi dirinya dengan pertobatan dan membiarkan diri dibaptis. Dengan meluruskan hati yang bengkok, menimbun lubang kejahatan dengan meruntuhkan gunung-gunung kekejian. Inilah awal mula dari sukacita untuk membangun hal-hal yang besar di dalam hidup kita. Manusia yang lurus hati akan menikmati kegembiraan dan ketenangan batin, dan ini menjadi potensi untuk membangun perkara besar di dalam hidupnya. Ada banyak manusia telah melakukan hal-hal yang besar, namun berakhir tragis. Ada yang bunuh diri, ada yang dicemoohkan di hari-hari hidupnya di kemudian hari, ada yang menghabiskan hidupnya di penjara. Saudara-saudari, sukacita yang murni yang lahir dari dalam hati seorang yang beriman dengan tulus, seorang yang mempunyai pengharapan dengan kokoh, seorang yang memiliki kasih dengan ikhlas, ia akan membuat hidup penuh sukacita dan kegembiraan, bahkan dapat mengembirakan orang lain. Tanpa sukacita kebahagiaan, orang tidak akan bahagia. Orang tidak dapat melakukan apapun dengan baik dan mencapai sukses. Maka saudara-saudari, pada masa Advent ini kita perlu merenovasi, membaharui diri kita terus-menerus. Dengan jalan kita semakin mengenal Yesus melalui Injilnya yang adalah kabar gembira, dan seperti dinasihatkan oleh Rasul Paulus, kedekatan kita kepada Injil Tuhan akan mendekatkan kita secara personal dengan Yesus, dan Dia akan menghantar kita juga kepada sesama untuk mengalami bahagia. Dekat dengan Yesus akan
mengalami sukacita rohani, kehangatan jiwa, dan memampukan kita untuk melakukan karya yang besar, membahagiakan manusia, dan membangun dunia lebih adil. Tuhan memberkati.